Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti, kembali lagi di channel Cemara Properti. Nah, kali ini saya berada di Kota Bogor dan saya akan mereview sebuah rumah di daerah Cimanggu, Kota Bogor, di mana lokasinya kalau akses dari fasilitas keluarnya itu masih cukup dekat, yaitu sekitar 10 menit dari Tol Bogor dan 10 menit ke stasiun. Nah, jadi di lokasi titik tempat di sini itu dari tol ke stasiun masih dekat. Nah, dari dua itu aja sudah dekat, apalagi ke area perbelanjaannya seperti daerah Transmart, Superindo di sini masih dekat juga. Itu dari akses keluarnya. Nah, dan sekarang untuk fasilitas yang ada di dalam di daerah sini itu sudah banyak juga. Salah satunya seperti clubhouse, lalu kolam renang, lalu ada jogging track, taman bermain anak, lalu ada area terbuka hijaunya juga, dan segala fasilitasnya yang area terbuka hijau di sini sudah lengkap juga. Itu untuk dari fasilitas umumnya. Nah, dan untuk rumah yang akan saya review ini, dia bergayanya modern klasik ya teman-teman. Jadi di sini konsepnya itu kayak model-model rumah orang-orang Eropa gitu. Jadi nggak terlalu banyak penggunaan elemen alam dan lain sebagainya. Nah, itu dari konsep gaya rumahnya. Dan saat ini, nah, saya ini sudah berdiri di area rumah contohnya nih. Nah, area rumah contohnya ini tipenya beragam. Bisa saya sebutin satu-satu nanti. Totalnya semuanya ada 4. Nah, untuk area rumah contoh yang pertama itu, yaitu tipenya itu 98/99. Nah, rumah ini itu terdiri dari 4 kamar, 3 kamar mandi. Dan untuk sekitar harganya itu di harga 1,5 M aja. Nah, dan sekarang kita akan kegeser ke rumah contoh selanjutnya yuk. Nah, di rumah contoh selanjutnya itu ada yang bertipe 72/89. Nah, isinya apa? Isinya itu ada 3 kamar dan 3 kamar mandi. Dengan harganya dimulai dari 1,2 M aja. Nah, lalu ada unit ketiga. Nah, unit ketiga ini tipenya 60/58. Isinya itu ada 3 kamar mandi dan 2 kamar. Harganya dimulai dari 900 jutaan aja. Dan tipe yang terakhir, nah ini tipe 1 lantai tapi rasanya 2 lantai ya. Nah, tipe terakhir itu tipe 60/33. Di dalamnya itu sudah ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Harganya dimulai harganya mulai di 700 jutaan aja. Nah, dan untuk rumah yang akan saya review kali ini ada 2. Nah, tepatnya ada di belakang saya ini. Ada 2 tipe yang harga 700 jutaan dan 900 jutaan. Nah, seperti apa tampilannya? Makanya jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Dan sekarang kita akan review rumahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview sekaligus 2 rumah yang ada di belakang saya. Nah, kita lihat dari fasadnya dulu nih. Kita lihat dari atas dulu, model atapnya. Nah, untuk dari model atap, kalau untuk atap yang 1 lantai ini, dia bermodelnya atapnya plana, cuma dia madepnya ke samping gitu. Ini untuk unit yang 1 lantainya. Dan untuk unit yang 2 lantainya, dia bermodelnya, dia bukan plana ya, dia modelnya prisma. Jadi dia tampak depannya nurun, tapi memanjang ke belakang. Nah, itu dari model atapnya. Lalu, untuk dari model rangkanya, 2 unit ini dia menggunakan rangkanya baja ringan. Selain itu, selain rangka atap, dia untuk gentengnya menggunakan beton ringan. Jadi 2 unit ini sama-sama menggunakan beton ringan. Nah, lalu kita turun ke bawah lagi. Nah, dari sini looks-nya sudah kelihatan bergaya modern klasik modern dengan penggunaan kombinasi warna cat warna putih dan kombinasi ada warna-warna gelapnya gitu kan di daerah bawahnya. Seperti dari sini langsung turun ke bawah lagi. Pertama dari 2 sini sudah ada carport ya. Nah, sebelum kita bahas carport, dari fasad tadi sudah, dari model atap, rangkanya, dari fasad depannya seperti apa. Nah, lalu untuk bagian utility-nya, nah, untuk unit yang 1 rumah ini, dia itu utility-nya masih semi underground. Nah, sedangkan yang tipe unit yang 2 lantai ini, dia utility-nya sudah underground semua. Nah, selain itu, untuk urusan listrik, 2 unit ini dia menggunakan listriknya 2200 watt. Nah, sekarang kita lanjut turun ke bawah. Dari carport, nah kita dari carport sisi 1 lantai dulu. Ini carportnya cukup untuk, kalau gambaran saya 1 mobil, tapi 1+1. Nah, artinya jadi muat untuk
satu mobil, lalu ada satu di sini masih muat untuk meletakkan sepeda motor. Nah, sedangkan yang unit 2 lantai dia cukup, kalau ini cukup untuk 2 mobil gitu. Lalu gak lupa pula dalam 2 unit ini dia ada area taman kecilnya seperti ini untuk area penghijauan aja. Jadi mendukung suasana American klasik. Tapi nggak lupa juga ada aksen penghijauannya. Nah, itu dari carport, lalu ada taman sampingnya. Dan sekarang kita akan maju sedikit. Nah, dari 2 unit ini, masing-masing dia ada area terminalnya ya. Nah, area terminal itu difungsikan untuk apa? Jadi dia hanya ada tanah pembeda sedikit dari carportnya. Nah, untuk area terminal di sini, areanya cukup luas. Jadi kamu bisa kombinasi, misalnya ditaruh bangku kecil atau meja kecil untuk area santai di depan rumah. Itu untuk area terminalnya. Lalu penggunaan lantai dari area terminal dan ke carport. Nah, tadi saya hampir lupa juga, 2 unit ini dia penggunaannya menggunakan keramik anti licin. Nah, jadi aman sekali. Nah, saya tes. Ini untuk carportnya, masing-masingnya spesifikasinya sama. Dia menggunakan keramik anti licin. Nah, selain itu, sekarang kita lanjut ke daerah sekitaran jendela untuk akses cahaya dan udaranya. Untuk akses cahaya dan udaranya, dari kusennya, 2 unit ini dia menggunakan aluminium. Itu dia. Jadi dia tidak menggunakan model kusen kayu dan daun jendelanya juga. Tapi dia menggunakan aluminium yang pastinya anti rayap dan anti api. Dari bentuk pintunya, tapi untuk kusen, nah kusennya dia masih menggunakan aluminium. Tapi untuk daun pintunya dia menggunakan kayu solid. Nah, jadi keker juga. Jadi kusennya dia pakai aluminium, tapi daun pintunya menggunakan kayu solid di 2 unit ini. Selain itu, untuk akses keamanannya, 2 unit ini dia sudah menggunakan smart door system. Nah, jadi sama-sama enak nih. Misal walaupun berbeda unit, dia sama-sama menggunakan smart door system. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara 2 unit ini, mau yang 1 lantai atau 2 lantai. Itu dia dari fasad depannya. Tadi sudah saya singgung dari atas model atap, gentingnya seperti apa, rangkanya apa. Dari fasad ke bawahnya seperti carportnya, ada area taman kecilnya juga. Dan sekarang kita akan mereview ke dalam. Cuma yang lebih enak kita review ke dalam sini dulu yuk. Ya. Kita sudah ada di area dalamnya. Nah, untuk unit yang 1 lantai ini, nah, kini kita baru masuk, sudah langsung ada di area living room-nya. Untuk ukuran ini, menurut saya ini area living room-nya ini berkonsepnya minimalis ya, karena memang 1 lantai, langsung dibuat semaksimal mungkin, seminimalis mungkin, biar efisien juga. Ini untuk dari area living room. Dan untuk penggunaan lantainya, dia menggunakan granit yang bermotifnya ini lumayan mewah ya, karena memang rumahnya ini bernuansa modern klasik. Jadi penggunaan lantainya dia menggunakan granit dengan konsepnya ada motif-motif mendukung motif mewah ala klasik modernnya. Itu dia. Ini untuk area living room. Sekarang kita geser ke samping. Di samping ini ada area ruang makannya nih. Kalian bisa lihat sendiri, ukurannya standar, bisa cukup untuk 2 orangan di sini, bisa juga. Tapi untuk spesifikasi lantai dia masih menyambung ya dari ruang living room ke ruang makan seperti ini. Ini untuk tampilan area ruang makannya. Dan sekarang kita sebelah sini ada kamar. Nah, sekarang saya tunjukin kamarnya yuk. Oke, sekarang kita sudah sampai di kamar anaknya. Nah, ini dia tadi yang saya singgung dari luar. Oh, ada jendelanya. Nah, ini jendelanya ini untuk kamar anak. Jadi ukurannya menurut saya ini cukup simple. Cukup luas, jadi ini masih mencakup semua ya bisa tidur masih enak, dengan segala aksesorisnya juga. Dan disclaimer, yang tadi belum saya singgung, jadi segala bentuk furnish yang ada di unit ini hanya contoh saja, pemanis ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu dapatnya tanpa furnish, itu dia. Ini untuk contoh area kamar anak, dengan ada area akses jendelanya juga. Tadi dari living room, ke ruang makan ke kamar anak. Nah, di posisi belakang kameramen itu masih ada 3 ruangan lagi. Yuk. Oke,
sebelum kita ke area master bedroom, nah sekarang kita dihadapkan dengan 3 ruangan dulu. Cuma menurut saya yang enak yang saya akan bahas, kita ke samping dulu. Nah, ini area samping ini area apa sih? Nah, jadi ini untuk unit yang 1 lantai ini dia berkonsepnya posisi dapurnya ada di area halaman belakang. Selain untuk area dapur, area kitchen, area halaman belakangnya ini, nah ini bisa digunakan untuk area cuci jemur. Ini untuk area cuci jemur masih cukup mencakupi juga. Jadi kalian bisa taruh mesin cuci, kegiatan cuci di sini, jemurnya di sekitar sini, masih bisa juga menyatu dengan area kitchennya. Jadi aktivitas lebih dekat dari masak segala macam, ruang makan di situ, di sininya area cuci jemur. Nah, sekarang kita ke dalam lagi. Saya mau tunjukin beberapa ruangan lagi yang belum saya sebut. Tadi dari luar, kita masuk ke dalam. Nah, tersisa 3 ruangan lagi. Nah, di sebelah kanan ini ada sharing bedroom ya. Nah, kita cek ke dalam. Nah, ini dia untuk ukuran sharing bedroomnya. Ukurannya cukup simple, minimalis, yang penting sudah mencakup untuk kegiatan mandi masih bisa. Lalu, untuk spesifikasinya, untuk dari dinding dia menggunakan keramik. Nah, untuk bawahnya dia menggunakan keramik anti licin. Jadi ya meminimalisir kecelakaan kepleset, memang lebih baik penggunaan keramik anti licin. Dan sekarang di sebelah samping saya itu ada kamar utamanya. Dari kamar mandi, sekarang dia ada master bedroomnya nih. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ini untuk area master bedroomnya. Ukurannya kalau dibandingkan kamar anak yang tadi tentu lebih luas ukuran master bedroom, karena memang dijadikan kamar utama. Tampilannya seperti ini, kalian bisa nanti kalau misalnya punya unit ini, kalian bisa berimajinasi sendirilah. Ini kan memang hanya seunit aja, jadi bisa ngasih contoh gambaran dengan ruangan seperti ini untuk area master bedroom, bisa digunain apa aja. Dan selain itu, master bedroomnya dia punya akses cahaya, jendela, selain untuk cahaya masuk, udara juga masuk. Nah, tembusnya kemana? Tembusnya ke halaman belakang tadi yang ada area cuci jemur dan area dapurnya juga. Nah, sekarang ada 1 ruangan lagi yang mau saya kasih tahu. Ini menurut saya ini jadi poin plusnya di unit ini. Yuk, ikut saya. Oke teman-teman, ini yang mau saya singgung nih, ini jadi poin plusnya di unit ini. Karena di sini ceilingnya sangat tinggi ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari sini tuh tinggi banget. Jadi kalau misalnya ada udara, udara masuk nih yang bikin udara jadi sejuk nih ruangan ini karena memang ceilingnya tinggi. Nah, selain poin plus ceilingnya tinggi, unit ini, nah ini yang bikin unit ini jadi poin plus. Sebenarnya 1 lantai, tapi kerasanya jadi 2 lantai. Nah, kenapa 2 lantai? Ini dia. Ini ada akses tangga. Akses tangganya ini dibikin mezanin teman-teman. Nah, jadi 1 lantai ini atasnya ada mezaninnya. Itu dia. Dan sekarang kayaknya penasaran atas mezaninnya seperti apa. Yuk kita ke atas. Itu dia kenapa tadi dari lantai bawah ceilingnya tinggi. Karena dia peruntukan untuk mezaninnya ini. Jadi rumah 1 unit ini rasanya seperti 2 lantai. Karena ya kalian bisa lihat sendiri di sini ada area mezanin yang menurut saya ini kalau misalnya dijadiin kamar masih oke banget. Nah, dengan ada akses di sini, cahayanya lebar. Nah, jadi ada akses cahaya yang masuk. Jadi kalau misalnya dijadiin area kamar masih oke. Area untuk santai keluarga mungkin. Bahkan kalau misalnya mau punya ide area nonton keluarga di sini di atas, ya mungkin bisa. Untuk area working space bisa juga. Itu dia. Ini salah satu kelebihan yang ada di unit 1 lantai ini. Jadi dia ada mezaninnya. Itu dia. Kira-kira kalian bisa membayangkan lah ya. 1 unit ini 1 lantai, tapi rasanya 2 lantai karena ada mezaninnya. Dengan konsep bergaya klasik modern, ruangannya serba minimalis tapi masih mencakup semuanya. Dan sekarang, tadi saya singgung, saya akan mereview 2 rumah. Nah, dan sekarang kita cek nih, rumah di 2 lantainya seperti apa. Yuk, kita ke sana.
Oke, sekarang dari rumah sebelah yang satu lantai, kita geser ke rumah yang dua lantai. Nah, ini penampakan dari akses pintu masuk ke daerah sini. Nah, saya bisa langsung jelasin aja. Dari area masuk ini, kita langsung berada di area living room yang berkonsepnya open space. Nah, jadi area living room ini terkoneksi, selain dengan area living room, dia terkoneksi juga dengan area dapur dan ruang makannya. Itu dia. Dan disclaimer juga, saya ini ingatkan kembali, segala bentuk ini cuma furnish ya. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat sendiri luasnya, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi dari living room, dia terkoneksi dengan ruang dapur dan area makannya juga. Nah, ini di belakang saya ini ada area cuci jemur, dan sekarang kita lihat yuk, kira-kira ukurannya seperti apa. Tapi nanti dulu, nanggung nih kalau misalnya ruang dalam langsung keluar, karena masih ada satu ruangan lagi yang di dalam. Nah, ini dia. Nah, di sini ada kamar mandi, tapi bentuknya kamuflase. Nah, nah kalian bisa lihat sendiri, ini modelnya jatuhnya kamar mandi ya, bukan powder room. Kan kalau powder room itu hanya untuk bersih-bersih ringan seperti cuci muka, cuci kaki. Tapi di sini bisa untuk kegiatan mandi juga, karena di sini sudah ada tersedia selain kloset, wastafel, juga ada shower untuk bersih-bersihnya juga untuk mandi. Nah, cuma berkonsep dibikin apa? Kamuflase seperti ini. Itu dia. Nah, oke, itu dia. Dari seluruh ruangan, living room terkoneksi dengan dapur, ruang makan, ada kamar mandi kamuflasenya. Nah, baru enaknya kita bahas di luar. Di luar ini luasnya seperti apa ya? Yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di area belakangnya. Nah, kalian bisa ngelihat perbandingannya sendiri nih. Karena mumpung saya mereviewnya dua rumah sekaligus, kalian bisa compare area belakang yang unit satu lantai dengan yang unit dua lantai. Nah, jadi opsi kalian juga kalau misalnya mau beli rumah, bisa enak jadi buat perbandingannya. Nah, dan untuk area belakang yang di dua lantai ini, seperti ini. Dia lebih memanjang ya. Memanjang sana, ke sini, cukup untuk area cuci jemurnya juga. Jadi lebih luas dibandingkan area yang satu unit tadi. Itu dia. Cukup luas. Jadi kalau misalnya dibandingin yang satu lantai, kan dia menyatu dengan dapurnya, posisi dapur dia di luar. Tapi untuk yang unit dua lantai ini, posisi dapurnya tetap ada di dalam, jadi area belakang khusus untuk area cuci jemur juga. Atau mungkin kalau misalnya menurut kalian kebesaran, ya kalian bisa gunain opsi lain aja untuk area servis lain gitu selain area cuci jemur. Karena kan masih bisa sebagian dipakai sini, mungkin area yang lebih kering. Untuk kebutuhan kalian tinggal selera kalian aja mau gunainya seperti apa. Nah, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Di lantai 2-nya ada apa aja sih? Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ini ada 3 ruangan. Kita bahas satu-satu dulu. Di sebelah kiri saya, yuk. Oke, ini dia area pertama di lantai 2-nya. Nah, ini diperuntukkan untuk area kamar anak ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini cukup luas, minimalis. Jadi ini kasur di sini. Untuk area belajar juga masih cukup, area wardrobe ada. Dan di kamar anak ini dia ada akses jendela menghadap ke area belakang rumah. Nah, jadi memang posisi kamar anaknya posisinya berada di ujung unit bangunannya. Nah, sekarang kita keluar lagi, kegeser ada ruangan apa? Dari kamar anak, sekarang kita geser ke area. Nah, ini lebih enak banget nih kamar mandinya tuh. Ukurannya lebih luas, cuma konsepnya bukan manjang ke samping, dia lebih manjang ke belakang seperti ini. Untuk spesifikasinya masih sama. Ini penggunaan dindingnya masih sama, dia menggunakan keramik, dan untuk bawahnya keramik anti licin. Itu dia. Jadi unit yang satu lantai sama yang dua lantai speknya masih sama. Termasuk lantai bawahnya juga sama, dia menggunakan granit juga. Itu dia. Ini di kamar mandi di lantai 2. Dan sekarang kita ke kamar utamanya. Ini kamar utamanya yang saya tunjukkan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa makin membandingkan lagi nih supaya kalian yakin. Yang satu lantai, yang dua lantai, kamar utamanya pasti akan berbeda. Tampilannya seperti ini lebih luas dibandingkan dengan yang
unit satu lantai tadi. Cuma nanti tinggal kalian aja nikmatnya atau berkonsultasi kalau mau beli rumah, kira-kira unitnya mau yang satu lantai atau dua lantai juga. Tampilannya seperti ini, dan satu lagi, di sini ada kamar mandi kamuflasenya nih. Jadi di master bedroom ini dia punya kamar mandi tersendiri. Ini dia. Nah, oke, ini bentuk dari kamar mandi yang ada di kamar utama. Nah, ukurannya dia dibandingin yang kamar mandi di samping kamar anak. Kalau kamar anak dia manjang ke belakang, kalau ini ke samping. Nah, ke samping sini, ini ada dengan pintu variasinya, ya, sudah cukup. Mencakup juga untuk kegiatan bersih berat, kecil, ringan. Sudah ada shower, sudah ada kloset, sudah ada wastafel juga. Itu dia. Jadi master bedroom ini selain ukurannya luas, dia punya kamar mandi tersendiri. Nah, dan di kamar anak sebenarnya kalau misalnya memang ruangannya lebih luas, dia punya kamar mandi tersendiri juga. Cuma konsepnya ditaruh di luar. Itu dia. Penampakan dari rumah 2 lantai. Tadi sudah saya singgung 1 lantai, 2 lantai. Sekarang tinggal bagaimana kalian memikirkannya nih. Kalau misalnya mau punya unit ini, kira-kira yang 1 lantai atau 2 lantai ya. Dan sekarang kita ke depan yuk. Oke teman-teman, itu dia di review rumah kali ini, beradanya di daerah Cimanggu, Kota Bogor. Nah, sebelum saya menutup, ini dia. Kalian pasti penasaran, kira-kira harganya berapaan sih? Ini dia. Sekarang waktunya saya kasih tahu harganya berapa aja. Nah, ini untuk yang 1 lantai ini, kalian dapat ada promo, bukan dapat, tapi ada promo. Promonya itu kalau yang 1 lantai 3 juta sudah all in. Nah, sedangkan untuk yang 2 lantai ini cukup dengan 5 juta sudah all in juga. Tapi ada bonusnya nggak? Tenang, bonusnya ada lagi. Selain 5 juta all in dan 3 juta all in, bonusnya itu kalian nanti akan dapat kanopi untuk carport. Dan selain kanopi untuk carport, kalian juga dapat AC. Nah, untuk nominalnya masih saya rahasiakan, dan untuk mereknya saya rahasiakan juga. Itu dia. Jadi dari 2 unit ini, saya ingatkan kembali 3 juta all in, yang ini 5 juta all in. Dapat kanope sama AC. Dan dengan fasilitas umumnya yang sudah saya singgung tadi, sudah komplit semua ya. Tapi ini lebih enaknya, tapi dia per klaster teman-teman. Nah, jadi untuk yang 1 lantai ini, nah, jadi dia klaster khusus 1 lantai, dia punya fasilitas umumnya sendiri. Dan untuk tipe yang 2 lantai, klasternya dia punya fasilitas umum sendiri, seperti clubhouse, kolam renang, dan lapangan basket. Jadi enak, kalian misalnya tinggal di daerah yang 1 lantai, kalian punya fasilitas umum tersendiri, begitupun yang 2 lantai. Yang 2 lantai punya fasilitas umumnya sendiri. Itu dia review rumah kali ini. Untuk informasi lebih detail, kalau kalian mau tanya-tanya, sudah ditaruh nomor di deskripsi, dan informasi lebih lanjut kalian tinggal hubungi nomor yang sudah saya taruh ya di deskripsi. Oke, sampai di sini review rumah kali ini, dan jangan lupa tunggu dan saksikan di review rumah-rumah selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.